Waalaikumsalam Bu Ros. Kemarin Ibu bilang ada yang ingin bicarakan dengan saya ya. Iya Bu, ada yang mau saya bicarakan sama. Iya, ini anak-anak sudah pulang kan? Berarti kita bisa ngobrol sekarang. Iya Ibu, kerjaan saya juga kebetulan sudah selesai. Terima kasih ya Bu waktunya. Oke Bu, santai saja. Tidak masalah. Sebenarnya apa yang ingin dibicarakan dengan saya? Gini Bu, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas sekolah. Terus sepertinya ada yang salah dalam proses supervisi itu. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang diharapkan dari Ibu? Saya ingin kesalahpahaman saya dengan pengawas saat supervisi kemarin ada solusinya. Jadi saya mau minta saran dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahan bagaimana Bu sampai Ibu tidak nyaman seperti ini? Ketika saya disupervisi oleh pengawas saat mengajar, saya tidak menggunakan buku paket kurikulum Merdeka, Bu. Lalu bagaimana respon beliau Bu? Itulah Bu yang jadi permasalahan saya. Beliau menginginkan saya mengajar harus menggunakan buku paket yang sudah disediakan sekolah. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, kenapa Ibu mengajar tidak menggunakan buku paket yang disediakan sekolah Bu? Begini Bu, saya sudah merancang bahan ajar sendiri, juga LKPD sendiri yang saya rancang sendiri. Saya merancang bahan ajar dan LKPD tersebut sesuai kebutuhan murid dan karakteristik materi ajar saya. Dan saya dalam menyusun bahan ajar dan LKPD juga mengacu kok Bu pada kurikulum Merdeka. Iya ya Bu, Ibu sudah jelaskan alasan Ibu tidak pakai buku paket untuk pengawas. Sudah Bu, tapi sepertinya beliau tidak menerima penjelasan saya dan sepertinya tersinggung. Jadi saya bingung Bu. Saya jadi merasa tidak enak. Itu Bu, menurut Ibu apa yang salah ya Bu dari saya? Oh, menurut saya sebenarnya Ibu tidak salah. Bahan ajar dan LKPD yang Ibu rancang kan sudah mengacu pada kurikulum. Mungkin pemahaman pengawas tentang ini tidak sama dengan cara berpikir kita. Beliau beranggapan apapun media yang kita gunakan dalam pembelajaran, buku paket harus tetap digunakan. Mungkin juga ya Bu ya. Terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah Ibu? Ya karena pengawas sepertinya sudah membicarakan ini dengan kepala sekolah, saya juga pasti akan ditegur oleh kepala sekolah. Saya harus siapkan jawaban sesuai alasan saya tadi Bu. Benar juga sih. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu supaya tidak salah paham beliau. Iya ya Bu, saya juga berpikir seperti itu. Apakah Ibu punya gambaran lain seandainya alasan itu tidak diterima kepala sekolah? Bagaimana ya Bu ya? Apa saya harus minta maaf sama pengawas? Mungkin saat memberikan penjelasan pada beliau ada pilihan kata saya yang kurang tepat. Nah, begitu Bu, agar tidak memperbesar masalah. Sebaiknya dilakukan. Iya ya Bu, tetapi saya akan tetap menjelaskan dengan kepala sekolah alasan saya tidak memakai buku paket di saat pembelajaran. Tepat sekali, karena menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga Ibu bisa merasa nyaman dalam bekerja. Iya Bu, saya juga tidak ingin masalah ini berlarut dan membebani saya Bu. Nah, sekarang kapan Ibu akan menindaklanjuti permasalahan ini? Sepulang anak-anak sekolah Bu, saya akan menghadap kepala sekolah dan menceritakan kronologi permasalahan saya dengan pengawas. Sekiranya ibu kepala sekolah tidak menerima alasan saya ini, maka saya akan meminta maaf dengan pengawas dan mengubah cara mengajar saya dengan menggunakan buku paket. Benar sekali Bu, kadang sesuatu yang kita anggap baik, tapi belum tentu baik menurut orang lain.
Iya Bu, nanti sepulang anak-anak sekolah, saya akan ke ruangan kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih ya Bu sarannya. Ya, sama-sama Bu Vivi. Semoga masalah ini terselesaikan sehingga ibu bisa kembali nyaman dalam bekerja. Kalau begitu saya permisi Bu. Ya, ya Bu, kalau begitu saya sudah Bu. Oke, kita sudah selesai melakukan praktek coaching. Kemudian kita akan melakukan refleksi ya Bu. Iya. Ini masih direkam refleksinya enggak kan Bu? Enggak lah. Dia Enggak kan kan? Mm-mm. Refleksi itu kemarin apa-apa aja pertanyaannya Bu? pertanyaannya ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama coaching? Hmm, apa Bu? Tahapan-tahapan tirta itu sudah kita laksanakan gitu ya Bu? Iya. Apa yang sudah berjalan baik selama coaching? Iya. Kompetensi untuk coaching sudah kita laksanakan. Iya. Ya. Apa sudah berjalan dengan baik selama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik, kompetensi coaching seperti alur tirta sudah terlaksana dengan baik. Hah? Apa masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Ya. Masih, karena nggak apa, apakah masih perlu diperbaikin? Perlu lah Bu. Yang pertama seperti coachingnya harus lebih terbuka, ya kan Bu. Dan coach, Pastinya juga ya kan, pretensi kehadiran penuh kita namanya yang baru berlatih tentu tidak sempurna. ya, karena ini kan masih proses latihan, jadi keterbukaan itu masih kurang. Lalu paling itu aja ya kan Bu. Ya. Apa Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Dalam kondisi present. Untuk kita apalah ya kan, agar kita konsentrasi hadir penuh, punya gambaran-gambaran tentang pertanyaan alur kita yang akan kita tanyakan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentu akan apalah ke awal ya, akan terus berlatih terhadap 3 kompetensi tersebut. Terus melatih kayak alur tirta itu ya kan Bu, supaya coachingnya bisa menemukan ide atas permasalahannya. Pada saat ini Bu, pada saat Ibu melakukan coaching tadi dengan saya sebagai coachingnya, itu kan kita minta umpan baliknya. Kita buatlah Ibu, umpan balik Ibu terhadap saya apa, umpan balik saya terhadap Ibu apa, kita